Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Songsong 2024, PDIP pecah 3 kubu. PDI Perjuangan merupakan satu-satunya partai pemilik tiket untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden secara mandiri. Partai Banteng tidak butuh koalisi karena sudah mengantongi lebih dari 20% kursi di DPR. Namun ketersediaan tiket itu justru menjadi awal dilema bagi PDIP. Bahkan lingkaran survei Indonesia, DNICA, sudah gamblang bagaimana Megawati sebagai queen maker dihadapkan pada dilema memilih Ganjar Pranowo atau Puan Maharani. Di PDIP memang sudah terbelah jadi 2 kubu. Apalagi setelah Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, menempatkan Puan sebagai teh botol sosro. Artinya, Pacul memastikan Ketua DPR RI itu bisa dipasangkan dengan siapa saja di Pilpres 2024. Hanya saja, Pacul menggarisbawahi bahwa dirinya tidak menghendaki Ganjar Pranowo yang dicalonkan sebagai capres. Di satu sisi, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengurai bahwa partainya akan mencalonkan presiden di Pilpres 2024. Hal ini lantaran amanah yang telah diberikan rakyat sangat besar hingga akhirnya PDIP mengantongi tiket presidential threshold. Pendapat ini tentu agak bertentangan dengan teh botol sosro yang digembor-gemborkan oleh Pacul. Sementara survei LSI dan IJA sendiri mengurai dilema yang dihadapi Megawati atas 2 kubu tersebut. Kurang lebih LSI dan IJA ingin menyampaikan bahwa Megawati bisa saja mencalonkan Puan Maharani di Pilpres, baik sebagai capres maupun cawapres. Tapi keputusan itu bisa membuat PDIP kalah di pemilu, baik Pilpres maupun Pileg, lantaran elektabilitas Puan minim. Di satu sisi, jika mencalonkan Ganjar Pranowo, Megawati berpotensi membawa PDIP menang di Pilpres maupun Pileg. Tapi PDIP berpotensi kehilangan Terah Soekarno dalam memimpin partai karena Ganjar punya potensi mengambil alih partai saat jadi presiden. Namun, yang disayangkan, LSI dan IJA kurang memasukkan satu variabel lain dalam surveinya, yaitu dorongan Joko Widodo maju untuk periode ketiga. Joko Widodo memang sudah tegas menolak wacana yang dilontarkan Direktur Eksekutif Indobarometer Kodari itu. Bahkan disebut Jokowi bahwa wacana itu hanya digulirkan orang yang cari muka dan ingin menjerumuskan dirinya serta menampar mukanya. Tapi anehnya, Jokowi sendiri seperti menikmati wacana yang masif didengungkan komunitas Jokowi Prabowo atau Jokpro 2024 itu. Menikmati lantaran Jokowi tidak memberi teguran keras secara langsung pada Kodari. Bahkan Kodari seperti mendapat ruang besar untuk memastikan tujuannya menduetkan Jokowi Prabowo bukanlah hal yang mustahil. Artinya, sekalipun Ketua PDIP Ahmad Basaro menyebut jabatan 3 periode jauh dari sikap politik PDIP, jika Jokowi tidak tegas membubarkan rombongan Kodari, maka mau tidak mau kelompok PDIP yang ada ikut dalam rombongan kereta. Saat ini memang belum diketahui pasti siapa lingkaran utama yang mendorong agar Jokowi lanjut di 2024. Patut diduga, dorongan berasal dari lingkaran utama presiden yang selama 2 periode merasa sangat nyaman. Bisa juga kelompok yang ingin proyek yang sudah dikerjakan bisa terus dan juga dirampungkan di periode ketiga, sehingga rezeki pun tidak terputus. Terlepas dari itu, PDIP khusus Megawati Soekarno Putri jika tidak mengambil sikap tegas dengan wacana 3 periode, maka akan ada kelompok dari PDIP yang memanfaatkan momentum sehingga ikut mendukung wacana yang bertentangan dengan konstitusi. Bagi internal PDIP, kehadiran pendukung Jokowi 3 periode tidak hanya memecah kubu menjadi 3, tapi juga membuat partai kurang terkonsolidasi dan dikhawatirkan gagal melanjutkan kesuksesan sebagai partai pemenang pemilu. Adakah yang mau mengkudeta Ketua Umum PDIP? Akhir-akhir ini banyak sekali politisi dan juga pengamat politik ramai-ramai membicarakan kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Purnawirawan TNI Muldoko terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Di balik peristiwa tragis tersebut, adakah orang yang terinspirasi ataupun berpikir atau merencanakan untuk mengkudeta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri? Para kader muda Banteng seperti Marwarar Sirait, Budiman Sujatmiko, Arief Budimanta,
Apakah Anda semua mempunyai rencana untuk menyelenggarakan Kongres Luar Biasa atau KLB seperti yang telah dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko bersama dengan kader-kader Partai Demokrat yang kecewa dengan kepemimpinan AHY? Masa sih nyali Anda kalah sama Muldoko yang berumur lebih tua? Pada tahun 2014, Marwan Sirait gagal menjadi Menkominfo karena tidak disetujui oleh Megawati. Menurut informasi di kalangan politisi PDIP waktu itu, Ara dituduh sebagai salah seorang kader muda di Partai Banteng yang hendak menggulirkan KLB PDIP. Oleh karena itu, meskipun Marwan Sirait sudah berada di istana kepresidenan untuk dilantik Jokowi sebagai Menkominfo, terpaksa dibatalkan hanya gara-gara tidak disetujui pimpinan partainya. Padahal waktu itu, Ara juga sudah lengkap mengenakan kemeja putih. Sebagai gantinya diangkatlah Rudiantara sebagai profesional di dunia komunikasi yang juga pernah menjadi direksi di perusahaan BUMN, yakni di PT Semen Gresik, sekarang PT Semen Indonesia, dan juga PT PLN. Tentu saja, Ara merasa kecewa yang amat sangat. Waktu itu juga, Ara segera meluncur dari Istana Presiden menuju ke kediaman Ketua Umum PDIP di Jalan Teguh Umar, Jakarta. Dia mau menemui Megawati Soekarno Putri. Sayangnya, Ketua Umum PDIP tersebut tidak bisa ditemui oleh Marwan Sirait. Meskipun dia adalah putra tokoh senior PDIP, Sabam Sirait. Namun kalau Megawati sudah marah dengan kadernya, ya hal itu nampaknya tidak bisa diampuni. Petugas partai. Demikian juga Jokowi. Walaupun dia sebagai presiden, tetapi di mata Megawati Soekarno Putri dia tetap sebagai petugas partai. Oleh karena itu, kewenangan yang dimiliki Jokowi sebagai presiden sesungguhnya yang bersifat semu. Dalam kenyataannya, Jokowi tidak berdaya manakala berhadapan dengan Megawati. Sejak Jokowi menjadi presiden tahun 2014, dalam berbagai kesempatan, Megawati selalu mengatakan bahwa Jokowi adalah petugas partai. Atribut yang disandang inilah yang membatasi ruang gerak politik Jokowi sebagai seorang presiden. Kembali pada peristiwa politik dramatis KLB Partai Demokrat yang dilakukan oleh KSP Muldoko. Banyak sekali spekulasi yang menyebutkan bahwa Muldoko hanya berperan sebagai pelaksana kudeta terhadap Partai Demokrat. Sementara mastermind-nya adalah Jokowi. Apalagi sampai sekarang Jokowi dia membisu atas perilaku bawahannya, si Muldoko yang telah melakukan kudeta atas kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Diamnya presiden ini seolah mengkonfirmasi dugaan bahwa Jokowi lah yang berada di balik KLB Partai Demokrat. KLB ini sesungguhnya tidak semata-mata melengsarkan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, tapi juga bertujuan untuk meredupkan pengaruh Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat. Spekulasi politik lainnya menyebut bahwa skenario KLB dari Partai Demokrat ini merupakan bagian dari strategi PDIP dalam rangka semakin mengokohkan sebagai partai berkuasa menjelang pemilu tahun 2024. Oleh karena itu, kemudian dilakukan langkah politik untuk mengkerdilkan atau membonsai partai oposisi. Sejumlah pengamat pun menyebutkan PKS diperkirakan juga tidak akan luput dari operasi politik kotor yang akan dilakukan oleh penguasa.